dendam ini bisa menjadi trigger utama sebuah pembunuhan? Artinya perlukah ada semacam tindakan berulang yang menyakiti, atau satu tindakan saja ini sudah bisa men-trigger orang melakukan tindak pembunuhan itu tadi? Barang bukti pakaian milik AG, seorang siswa SMP asal Cijeler, Lewigoong, Garut, jadi saksi bisu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Dalam rilis pada Senin siang, Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki menyebut tersangka siswa kelas 1 SMP itu diduga membunuh AG dengan pisau cutter saat korban sedang berenang di Sungai Cimanuk Senin pekan lalu. Polisi pun menduga tersangka terbakar dendam karena ketika bermain bola voli, korban kerap menyasarnya dengan smash hingga mengenai wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah? Semoga Anda selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, salah satu penyakit di dalam hati yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang adalah adanya rasa dendam. Nah, dendam ini adalah rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan keinginan kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain. Suatu perasaan ingin membalas perbuatan orang yang menyakitinya dengan sesuatu yang sama atau mungkin bahkan lebih menyakitkan. Nah, hati-hati, mendendam merupakan sifat yang berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, bahkan dosa yang tak kunjung berhenti. Nauzubillah. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema terkait bahaya mendendam. Seperti biasa sudah hadir di studio ada Ayahanda dan Gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Akram. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Miris ya, tadi kita sama-sama menyaksikan ada tayangan anak SMP kelas 1 membunuh temannya. Dugaannya karena dendam ya, karena rasa sakit hati karena kecemes terus waktu main voli. Buat saya sih, aduh, ini memang sesuatu hal yang rasa-rasanya kita patut elaborasi lebih jauh ya Pak Kiai ya. Karena ternyata bahaya memelihara dendam ini itu efek jangka panjangnya luar biasa. Akan ada keburukan, akan ada problem-problem baru yang justru timbul dari itu ya Pak Kiai ya. Iya, nanti kita akan bahas. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ya Allah. Nah, dendam itu begitu. Itu mengapa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu itu manajemen tentang marah itu menjadi penting. Jadi anger management itu juga penting ya. Jadi memanajemen kemarahan itu menjadi sangat penting ya Pak. Penting banget. Penting. Pak Kiai, terus gimana ya supaya kita memelihara itu tadi? Oke, marah kan ya itu sesuatu hal emosi yang wajar yang kita rasakan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin menyinggung hak kita, menyinggung kehormatan kita merasa marah. Atau kita mungkin dizolimi orang lain. Tapi bagaimana kemudian kita marah tapi itu nggak kemudian berlanjut pada mendendam tadi. Sakit hatinya itu nggak berlanjut pada mendendam. Gitu. Tidak ada hal-hal yang sifatnya duniawi kecuali Allah menggandeng, menghubungkannya dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Oke, harus itu ya. Ya, seperti umpamanya orang sedekah. Itu ada pahala, itu namanya ada hubungan. Begitu juga dengan orang yang marah, memanajenya secara bagus, ditelannya, ditelannya marah itu tadi, maka sebenarnya dia punya satu keuntungan. Di dalam salah satu hadis dia mengatakan, man kaffa ghadabahu satarallahu uyubah. Siapa yang mampu menahan marahnya, maka Allah tidak akan buka aibnya. Nah, jadi kira-kira itu gini. Saya dipermalukan di tempat umum. Tapi saya ingat bahwa perbuatan buruk saya lebih banyak. Maka dengan satu saya melakukan ini bisa teratasi, terkompensasi umpamanya. Maka bisa jadi motivasi itu akan mau saya lakukan itu kalau saya sadar memang ada janjinya seperti itu. Jadi man kaffa ghadabahu, siapa yang mampu menahan marahnya, satarallahu uyubah, Allah akan tutup sehingga maknanya ditutup, malaikat itu nggak lihat. Malaikat aja nggak bisa lihat. Iya, gitu ya? malaikat itu tidak mampu mencatatnya karena tidak jelas gitu. Jadi, tapi Allah tahu. Itu kompensasi. Jadi marah yang ditahan itu
tidak memberikan efek yang lebih jauh lagi, sama Allah dikasih bonus, dikasih kelebihan. Ya. Nah, menahan marahnya itu seperti apa dan kenapa kita rasa-rasanya penting sekali untuk bisa melepaskan atau memaafkan ya Pak Kiai. Memaafkan orang yang menzalimi kita tuh, itu nanti kita kayaknya harus bahas ya di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan tentang mendendam ini masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Gapai Kemuliaan.